Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis ingin membahas soal motor berasap ya, atau juga piston apa jenenge, piston gopel. Piston gopel ini penulis lihat nggak cuma di motor Honda, tapi juga Yamaha. Penulis lihat di Aerox ada, tapi kebetulan contohnya akhir-akhir ini kalau di halaman penulis adalah di PCX 160. Tapi tentu ya masalahnya tidak hanya terbatas pada PCX 160. Ada banyak ya penjelasan mengapa kok ini bisa terjadi. Ada banyak yang memberikan masukan. Menurut penulis, penjelasan yang paling mengena itu adalah yang soal piston slapper. Piston slapper itu adalah kejadian di mana piston itu diadu sama silinder karena gerakan yang liar. Jadi kalau menurut penjelasannya, piston itu bergeraknya tidak mulus masuk keluar, tapi seiring dengan gaya yang terjadi pada crankshaft ya. Jadi piston sendiri kan posisinya tidak betul-betul lurus karena digerakkan oleh crankshaft. Crankshaft itu bagian yang menarik dan mendorong piston. Itu posisinya naik turun sesuai dengan RPM mesin. Penulis nggak tahu ya yang kalau di mesin Honda atau Yamaha atau manapun itu pakai forward rotating atau counter rotating ya. Maaf, penulis nggak tahu, mungkin ya forward rotating mengingat ruangannya kecil. Kalau bergerak maju ya maka yang langsung ke bagian CVT nya itu ya bergerak maju juga. Kalau bergerak mundur nanti butuh gigi konversi lagi, tapi rasanya semuanya itu langsung ke crankshaft kayaknya ya. Pergerakan piston itu ketika mundur, kalau kita menggunakan asumsi forward rotating crankshaft, maka piston itu ditarik sambil ditekan ke bawah karena ya bagian penariknya itu, crankshaftnya itu posisinya akan bergerak ke bawah. Jadi ketika narik itu sambil neken ke bawah. Nah, ketika bergerak masuk itu ditekan ke atas. Sampai gopel kenapa? Itu sih ceritanya tunggu dulu ya. Sebelum gopel yang mungkin terjadi adalah aus. Jadi karena gerakan ditarik ke bawah terus didorong ke atas, maka dari sisi dinding silindernya ini yang paling resiko aus. Nah, saat piston bergerak karena dipaksa menekan atas dan metot bawah, ini kan harus dicegah ya. Adanya gaya menekan ke atas dan gaya menekan bawah dari piston ini membuat ausnya terjadi di dinding silinder lebih parah. Nah, untuk mencegahnya apa yang harus dilakukan? Nah, untuk mencegahnya satu-satunya perlindungan pada dinding silinder dan piston itu cuma oli ya, karena kebanyakan piston dan silinder kita tidak menggunakan coating khusus. Yang Yamaha ya cuma pakai diasil yang kalau diasilnya Yamaha sekarang ya nggak begitu bagus lah.
Pistonnya pun bukan piston yang lapis molybdenum, lapis keramik, bukan. Pistonnya tanpa pelapis. Jadi ya yang bisa melindungi cuma oli. Karena perlindungannya satu-satunya cuma oli, maka olinya juga harus yang bagus. Nah, oli yang bagus itu bagaimana? Ya, olinya itu nggak boleh terlalu encer, satu. Olinya juga tidak boleh cepat jadi encer, dua. Olinya juga tidak boleh cepat rusak jadi hitam gitu, nggak boleh. Karena kalau begitu oli sudah jadi hitam, dia nggak akan licin lagi. Yang penulis amati gitu. Entah bedanya dengan oli yang nggak hitam bagaimana, penulis nggak pernah eksperimen, tapi ya penulis yakin kemampuan oli yang sudah hitam itu tidak akan sebaik oli yang belum hitam. Untuk mesin Aerox dan PCX ada satu kelemahan lagi, yaitu adalah mesinnya kompresi tinggi. Mesin kompresi tinggi ini mempunyai efek mesin jadi lebih panas. Memang olinya pakai radiator, mesinnya pakai radiator, tapi yang namanya panas radiator itu kan mengurangi panas saja ya. Walau ada air, cairan coolant ya, maksudnya yang melewati dinding silinder, tapi dinding silindernya sendiri kan ya mestinya lebih panas ya daripada yang kompresi rendah. Ini artinya olinya akan kena panas lebih tinggi ya. Terus yang kemudian terjadi di motor Honda PCX atau ya semua mesin 160 cc nya Honda, itu adalah oli dipergunakan untuk pendinginannya piston. Jadi di motor Honda PCX 160, Vario 160, ADV 160, Stylo, itu oli disemprotkan ke belakangnya piston langsung. Nah, ini membuat pistonnya lebih dingin ya, tapi di sisi lain olinya lebih panas. Jadi kompresi tinggi membuat oli itu kena panas lebih tinggi. Terus semprotkan ke piston juga membuat oli kena panas lebih tinggi juga. Artinya olinya harus yang tahan panas dan olinya harus lebih kental. Kenapa? Karena oli itu kalau kena panas akan jadi makin encer. Makin panas makin encer. Ya, kita bisa lihatlah angkanya ya. Angkanya kekentalan. Oli di suhu 40 derajat kekentalannya adalah sekitar misalnya 80 CST gitu. Jadi ketika oli kena panas, itu olinya akan makin encer. Terbukti di suhu 40 derajat Celcius, olinya lebih kental, jauh lebih kental daripada di suhu 100 derajat Celcius. Dan bedanya bisa dibilang ekstrim ya. Jadi di suhu 40 derajat misalnya 80, di suhu 100 derajat bisa cuma 12 gitu. Misal ini ya, misal. Panas ini konsekuensinya ke oli ada dua. Yang satu adalah olinya jadi lebih encer. Yang satu lagi adalah cepat rusak, cepat hitam. Nah, yang jadi makin encer ini yang paling membahayakan. Kenapa? Karena untuk melindungi komponen mesin yang saling bergesekan itu dibutuhkan kekentalan tertentu ya, tertentu. Jadi nggak boleh oli itu terlalu encer, karena kalau terlalu encer olinya nggak bisa memisahkan kedua permukaan logam yang saling bergesekan. Jadi oli itu melapisi mesin ya,
terutama adalah dengan cairannya. Oli mencegah terjadinya gesekan itu adalah terutama dari cairannya. Cairan oli itu dipengaruhi beberapa faktor, yaitu berapa besar perbedaan kecepatan dua bidang yang saling bergesekan ini. Gampangannya, kalau mobil itu lewat jalan basah ya, kalau perbedaan kecepatannya tinggi, aspal kan diem ya, aspalnya diem, mobilnya jalan kecepatan sekian gitu ya. Nah, kalau mobilnya itu terlalu kencang, misalnya jalan kecepatan 150, nah itu bisa terjadi yang namanya hydroplaning. Jadi ketika ada air menggenang di jalan, kendaraannya jalan terlalu kencang, maka ban itu bisa ngawang. Walau mobilnya misalnya beratnya 2 ton ya, itu mobil masih bisa melayang ya. Airnya itu bakal menjadi pemisah, airnya jadi bantalan antara ban dan aspal. Ini dipengaruhi kecepatan ya, satu kecepatan. Yang dua adalah beban. Nah, beban ini ya beratnya. Kalau misalnya kendaraan yang lewat beratnya 10 ton gitu ya, walau kecepatannya 100, ya sulit airnya itu membuat ban itu tetap melayang. Karena saking beratnya ya, tekanannya begitu tinggi, membuat ban ya selalu kena aspal walau kecepatannya tinggi. Nah, ini pengaruh tekanan. Yang berikutnya adalah kekentalan. Kekentalan ini ya ngasih contohnya ya apa ya? Ya cuma oli ya. Jadi oli licin itu bukan karena ketika dikenakan tangan licin ya, tapi karena juga kental. Ya mungkin kalau ada air kental lah. Apa air kental itu? Terus misal sirup ya. Sirup menggenang di jalan gitu. Itu bakal lebih licin daripada air yang encer, air yang biasa. Karena kekentalannya membuat cairan ini akan lebih mudah membuat ban melayang dari aspal. Kita ngomong cerita aspal. Nah, gesekan antara piston dan silinder juga sama. Kalau soal kecepatan ya anggap aja nggak beda ya. Tapi kita sudah cerita bagaimana geometri bore up ya, dimana piston yang lebih pendek dari diameternya itu membuat terjadinya tekanan pada bagian atas dan bawah dari silinder. Nah, tekanan ini membuat ya oli harus harus lebih kental daripada yang enggak. Seperti misalnya di mesin overstroke ya. Kalau overstroke transfernya mestinya lebih sedikit. Nah, itu tekanannya ringan, tapi ya karena tekanannya tinggi ya harus lebih kental. Terus kemudian juga dari sisi panasnya tadi, olinya juga harus tetap kental. Jadi kekentalan olinya akan sangat mempengaruhi, padahal ya panas itu akan menurunkan kekentalan oli. Jadi harusnya kendaraan yang kompresi tinggi, kendaraan yang tank selaper piston selapernya besar, itu pakai oli lebih kental. Tapi ya seperti kita ketahui sekarang musimnya orang rekomendasi oli encer. Mungkin ada yang ngomong, loh mas, tapi kan pabrikan sudah ngasih rekomendasi mas,
pasti sudah dipikir, pasti sudah diuji. Nah ini ada banyak alasan ya, ada banyak alasan. Yang satu adalah dia akan ujinya di Jepang sana, cuacanya dingin, nggak kayak di sini. Penulis tuh banyak terima masukan untuk oli yang sama-sama meseran SAE 40. Yang satunya daerah Jakarta, satunya daerah Bandung. Yang di Bandung itu mesti banyak yang mengeluh, berat mas, pakai meseran SAE 40. Sementara yang di Jakarta ngomong, masih kasar mas, masih kasar. Apalagi yang di Pontianak, oli sama persis, kekentalan sama persis, gak ada beda nih. Yang satu ngomong terlalu encer, yang satu ngomong terlalu kental. Kan ajaib toh. Nah rupanya orang Jepang itu nggak tahu soal itu. Terus bukti yang lain adalah kan jelas ya, mesin Honda Beat itu beda dari mesinnya PCX 160 atau Stylo atau ADV 160. Beda kan lah ya. Tapi kan yang direkomendasikan sama. Mau motor Honda Beat kayak mau motor PCX 160 kayak, olinya sama kan. Sama-sama MBX2 atau SPX2. Kekentalannya juga sama-sama 10W30. Padahal ya mesinnya PCX itu lebih panas, kompresi lebih tinggi, cc lebih besar. Juga ada piston squirternya juga. Oli mudah kena panas. Kenapa kok rekomendasi kekentalan antara Beat dan PCX itu sama? Harusnya nggak boleh sama, tapi ya nyatanya sama. Ya sama juga seperti soal kekentalan antara Jepang dan Indonesia. Lawang sama-sama Indonesia, beda antara Bandung dan Jakarta. Yang satu butuh oli lebih encer dari meseran SAE 40. Yang satu butuh lebih kental daripada meseran SAE 40. Tapi ini sama orang Jepangnya disuruh pakai 10W30 semua. Nah ini kan jelas ada apa-apa. Nggak ada apa-apa pastinya. Nggak mungkin alasannya, oh pabrikan sudah menguji awet. Nggak mungkin alasannya itu. Lagi pula kita masa pernah lihat ada motor Honda ya diuji coba di jalan? Nggak pernah ada ya. Lagian kok orang kok masih percaya sih sama pabrikan? Apa bisa kasih bukti bahwa oh pabrikan itu jago gitu? Rasanya pabrikan Jepang itu kalau bikin motor ya karena sudah punya rumus-rumus yang sebelumnya dari orang-orang pinter yang sekarang sudah lulus semua, sudah pensiun semua. Generasi mudanya kelihatannya terus nggak punya ilmu lagi, logikanya sudah mandek semua yang generasi muda. Banyaklah buktinya ya yang menunjukkan bahwa insinyur Jepang itu kemampuannya sudah turun. Apalagi kalau kita bicara soal kualitas. Apa ya sekarang ini orang masih percaya bahwa oh pabrikan itu pasti pingin kendaraan pingin kendaraan konsumen itu awet. Apa masih ada orang yang berani ngomong seperti itu? Nggak Honda, nggak Yamaha, bahkan termasuk Suzuki juga mesti onai masalah ya. Cuma beda di penanganannya. Ada pabrikan yang masih mudah untuk klaim garansi, ada yang dipersulit. Tapi ya kita masih bisa menyimpulkan bahwa ya pabrikan ini nggak ada yang pingin kendaraan konsumennya awet. Oli bawaannya Honda jelek, oli bawaannya Yamaha jelek, oli bawaannya Suzuki juga jelek.
Bahkan Suzuki pun olinya jelek sekarang, jangan dianggap bagus. Penulis lupa cerita, karena penggunaan oli yang tidak memadai ini ya, jadinya apa ya, bagian atas dan bawah silinder itu jadi makin aus. Aslinya rapet, tapi karena ya olinya tidak memadai, kena tekanan ke atas, kena tekanan ke bawah, olinya jadi makin encer karena kompresi mesin yang tinggi, olinya jadi makin encer karena disemprotkan ke belakang piston. Karena terlalu encer, karena ya tekanan yang besar membuat bagian silinder yang atas dan bawah jadi aus. Aus itu tanda bahwa olinya, perlindungannya buruk. Mau yang full sintetik, mau yang apa, kalau sampai silinder itu aus, itu tanda bahwa olinya tidak bisa melindungi. Jadi untuk mereka-mereka yang wah wis performa tinggi, irit, paling irit pakai oli encer, tapi ya mengalami silindernya itu atas sama bawah aus, ya itulah efeknya pakai oli terlalu encer. Oli terlalu encer, pelindungannya kurang. Nah ketika aus itu makin lama makin aus, makin lama makin aus, sampai akhirnya jadi betul-betul ada gap gitu ya. Nah ketika ada gap ini maka sentakan dari piston ini makin besar. Piston disentakkan ke atas ketika maju, piston kesentak keras ketika mundur. Maka terjadilah gopil. Entah gopil itu terjadi di bagian atas atau bawah, rasanya atas ya. Tapi ya itu, mungkin ada yang ngomong, oh gapnya atas bawah itu lebih besar daripada kiri kanan. Ya ada awal mulanya. Awal mulanya karena olinya itu terlalu encer. Jadi terlalu encer sehingga tidak bisa melindungi. Mungkin ada yang ngomong, wah ada aditif mas, ada aditifnya. Oli itu pasti ada aditifnya. Aditif itu ada masa berlakunya. Kalau aditif itu kalau oli itu sudah terlalu encer, maka semua tugasnya cairan oli itu akan digantikan oleh aditif. Nah kalau semua tugas melicinkan itu digantungkan ke aditif, yang terjadi adalah aditifnya habis. Aditif habis ini bisa terjadi cepat. Cuma terjadi misalnya olinya sudah terlalu encer gitu ya, maka dalam waktu 10-20 km habis aditifnya. Kalau oli sudah terlalu encer ya aditifnya kerja terus. Kalau kerja terus ya pasti habis lah. Apalagi aditif kan nggak banyak, satuannya aja hitungannya part per million, yang kalau diukur ya cuma 0,01% atau berapa gitu, sedikit sekali. Jadi kalau mau aman, mau nggak gupil, mau nggak aus bawah dan atasnya silinder, harus pakai oli yang kental, lebih kental. Selain kental juga yang bisa tetap kental terus walau kena panas, walau dipakai, itu harus begitu. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.